semuanya, perkenalkan, saya Yuris Devana. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2020. Kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu lembaga keuangan non-bank, yaitu Pegadaian. Kita akan mengetahui apa itu gadai. Istilah gadai berasal dari terjemahan kata pen dalam bahasa Belanda atau pledge atau pound dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai diartikan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya, tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi jaminan. Secara sederhana, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Gadai masuk dalam hak kebendaan yang diatur dalam buku kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Dari rumusan pasal 1150 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa untuk mendapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus terpenuhi, yaitu gadai diberikan hanya atas benda bergerak. Lalu gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut. Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas. Tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Hak gadai itu sendiri bersifat aksesorir, artinya hak gadai merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya. Dengan demikian, hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata dan dipertegas dalam pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut sebagai pemberi gadai atau debitur, dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga sebagai penerima atau pemegang gadai atau kreditur. Lalu kita akan melihat definisi gadai menurut para ahli. Menurut Frida Husni Hasbullah, merumuskan bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Menurut Wiryono Projodikoro, mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan barang itu. Lalu menurut Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu utang gadai. Ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya, dalam definisi ini
Gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan atau aksesorir, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur. Menurut Prof. Subekti, mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengertian gadai yang termuat dalam pasal 1150 KUH Perdata. Penrech adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. Lalu dasar hukum mengenai gadai dapat kita lihat dalam KUH Perdata buku yang kedua bab 20 pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Lalu kemudian ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Kemudian juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Kemudian juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Lalu yang terbaru diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31 /POJK.05 tahun 2016 tentang usaha pegadaian. Lalu kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari gadai itu sendiri. Yang pertama, sifat gadai adalah untuk benda bergerak. Lalu sifatnya adalah kebendaan. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai. Hak menjual sendiri benda gadai. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang uang prestasi. Dari hasil penjualan, ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunganya dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai pailit. Lalu sifatnya juga ada hak yang didahulukan. Pasal 1133 KUH Perdata mengatur mengenai hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan hipotek. Lalu sifatnya juga aksesorir, maksudnya ialah bahwa hak gadai ini tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Gadai bersifat aksesorir, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang, dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berhutang itu lalai membayar kembali hutangnya. Lalu gadai bersifat memaksa. Kemudian gadai bersifat individualitet, artinya bahwa benda gadai tetap melekat secara utuh pada hutangnya walaupun debitur atau kreditur telah meninggal dunia, sehingga diwariskan secara terbagi-bagi. Tetapi hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama utangnya belum dibayar sepenuhnya oleh pemberi gadai. Kemudian bersifat totalitet, artinya bahwa hak kebendaan atas gadai itu akan mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda gadainya. Lalu yang terakhir, berdasarkan ketentuan pasal 1160 KUH Perdata, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi sekalipun utangnya di antara para waris si berhutang atau di antara waris si berpiutang dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, gadai meliputi seluruh benda sebagai suatu kesatuan. Artinya, sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang. Lalu kemudian, kita akan melihat jenis-jenis gadai. Berdasarkan peraturan OJK nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pergadaian, gadai memiliki dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Lalu mengenai usaha pegadaian terbagi menjadi dua, yaitu usaha pegadaian milik negara yang mana dikenal dengan PT Pegadaian Persero, dan juga usaha pegadaian swasta. Adapun mengenai pendirian, perizinan, penyelenggaraan kegiatan usaha, serta pengawasan dan sanksi, tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 /POJK.05 tahun 2016 tentang usaha pergadaian.
Adapun tugas dan tujuan usaha pegadaian berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang usaha pegadaian, tugas dan tujuan usaha pegadaian adalah meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu kemudian, tugas dan tujuannya adalah memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu kemudian, kita akan berbicara mengenai pengawasan usaha pegadaian. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang usaha pegadaian, pengawasan terhadap usaha pegadaian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, untuk usaha pegadaian syariah, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu organ perusahaan pegadaian syariah. Kemudian, kita akan bicara mengenai hak dan kewajiban pemegang gadai dan pemberi gadai. Dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata dapat dikemukakan hak dan kewajiban debitur pemberi gadai, yaitu hak pemberi gadai atau debitur. Yang pertama, berhak untuk menuntut apabila barang gadainya itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai. Lalu hak yang berikutnya, berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual. Kemudian berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya. Lalu yang terakhir, berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan apabila utangnya dibayar lunas. Lalu kemudian kewajiban dari pemberi gadai atau debitur, yaitu berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga. Kewajiban berikutnya bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan. Lalu yang berikutnya, berkewajiban memberi ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan. Lalu yang terakhir, kewajiban pemberi gadai. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut. Lalu kemudian kita akan melihat mengenai hak dari penerima gadai atau kreditur. Yang pertama, berhak menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya. Lalu yang berikutnya, kewajiban dari penerima gadai. Kewajiban penerima gadai diatur dalam pasal 1154, pasal 1156, pasal 1157 KUH Perdata, yaitu menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wan prestasi. Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai. Lalu yang terakhir, bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Kemudian kita akan berbicara mengenai berakhirnya gadai. Berdasarkan bunyi pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya gadai. Yang pertama, hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin dengan gadai. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian aksesorir. Adapun, hapusnya perjanjian pokok dapat berupa pelunasan, perjumpaan hutang, pembaruan hutang, dan pembebasan hutang. Yang berikutnya, lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur pemegang hak gadai. Yang dikarenakan terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur atau penerima gadai sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata. Juga dikarenakan dilepaskannya benda yang digadaikan oleh penerima gadai secara sukarela. Lalu yang terakhir, hapusnya benda yang digadaikan. Kemudian berakhirnya gadai juga dapat terjadi akibat percampuran, di mana penerima gadai sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut. Dan yang terakhir,
Berakhirnya gadai terjadi akibat adanya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur. Kemudian kita akan berbicara mengenai kategori barang gadai. Objek gadai adalah benda bergerak, berwujud atau bertubuh, dan benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh. Untuk benda bergerak dan berwujud dapat dibagi menjadi barang perhiasan, barang-barang kendaraan, barang-barang elektronik, barang-barang mesin, barang-barang perkakas rumah tangga. Adapun untuk benda bergerak tak berwujud adalah surat piutang atas nama, yaitu surat atau akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1153 KUH Perdata. Dan juga ada surat piutang atas bahwa atau kepada pembawa, yaitu surat atau akta yang di dalamnya nama kreditur tidak disebut atau disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata atau pembawa, sesuai dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata. Lalu yang terakhir, surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk, yaitu surat atau akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atau pengganti, sesuai dengan pasal 1152 KUH Perdata. Lalu yang terakhir, kita akan berbicara mengenai sengketa usaha pegadaian. Pada umumnya, sengketa yang terjadi antara pemberi gadai dan penerima gadai merupakan sengketa perdata. Dengan catatan, sengketa yang timbul berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Adapun sebagaimana telah diketahui bersama, proses penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan alternative dispute resolution, maupun penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kemudian hari and God bless you.